ada gula merah sama campur gula merah, kalau nggak ada sama campur tetes tebu. Nah, jadi disemprot dulu sebelum ditanam lahannya, kan ini soalnya lahan janda mas. iya. Jadi menumbuhkan bakteri yang mau bakteri di dalam tanah, kandungan tanah sama anunya itu disemprot itu dulu mas. Jadi sebelum tanam seminggu sama semprot EM. Baik, di sini kita sudah bersama dari pengelola lahan dari kebun cabai ini. Jadi di sini juga Masnya ini juga memiliki kebun terong di video sebelumnya. Jadi buat kalian yang belum melihat atau menonton dari video sebelumnya, kalian bisa lihat. Dan di situ kualitas terongnya juga mantap ya. Dan di sana banyak ilmu yang di-sharing atau dibagi oleh Mas Chandra ini. Nah, jadi di sini Mas, kami akan sedikit nanya-nanya mengenai masalah sistem yang Mas gunakan untuk mengelola dari kebun cabai ini. Dan juga di sini buat Masnya mungkin bisa saling sharing ilmu ke teman-teman yang ingin usaha di bidang agrobisnis ini ya. Baik Mas, di sini mungkin bisa dijelaskan mengenai bibit yang digunakan. Ini kami menggunakan bibit CMK. CMK. Ya. Di sini untuk usia dari tanaman cabainya ini bisa dijelaskan? Usia tanaman cabainya sebulan lebih 5 hari. Sebulan lebih 5 hari ya. Tanam. Di sini untuk pengelolaan lahannya di sini ini bekas apa ini Mas? Sama Mas, kalau ini lahan janda Mas ini. Lahan janda. Bekas 3 kali tanaman, timun, terong, sama pare itu Mas. Bekasnya masih ada pohon keringnya itu bekas pare itu. Ya di sana kalian bisa lihat ya, di sana masih ada tanaman pare keringnya. Lahan bekas tanaman 4 kali cabai ini Mas tanamannya. 4 kali cabai ini ya? Iya. Di sini untuk yang cara menanggulangi hama dari cabai ini bagaimana Mas, bisa dijelaskan? Ya kalau masalah ini Mas. Nah, kalau masalah tripping Mas atau trip, kan ini nggak ada tripnya Mas. Bisa dilihat Mas. Nah kan nggak ada tripnya kan. Ini semua bisa menggunakan. Kalau aku sih menggunakan dimolis Mas. Dimolis ya? Iya. Untuk mencegah kebul, trip. Kutu kebul. Iya, trip. Di sini untuk penyemprotannya itu biasanya bagaimana? Sama Mas, interval itu seminggu sekali Mas, sama. Pemupukan, penyemprotan itu sama. Kalau aku sama Mas, seminggu sekali. Jadi obat-obat yang digunakan bisa dijelaskan? Hampir-hampir sama kayak terong yang di video sebelumnya Mas. Sebelumnya ya? Sama aja ya. Jadi di situ. Bedanya kalau sini saya makainya obat trip ini pakai dimolis. Dimolis. Iya. Jadi untuk pengaplikasiannya sama ya? Sama Mas, seminggu sekali. Di mix atau? Di mix bisa, tunggal juga bisa Mas. Tunggal juga bisa. Ya, kalau pupuknya ini sudah menggunakan Konska Plus Mas, sama apa? MPK Nik. MPK Nik. Ya. Jadi di sini biasanya untuk penyemprotan itu setelah usia tanaman berapa hari? Kalau setelah tanam? Iya. Kalau setelah tanam itu wajib seminggu sekali Mas. Seminggu sekali. Tanam, disemprot bisa. Tapi Mas kalau sebelum ditanam ya Mas, kalau usahakan ini lubangnya sebelum ditanam, seminggu sebelum ditanam. Ya. Ini sampean kocor apa namanya? E4. Kalau ada gula merah sama campur gula merah, kalau nggak ada sama campur tetes tebu. Nah, jadi disemprot dulu sebelum ditanam lahannya, kan ini soalnya lahan janda Mas. Iya. Jadi menumbuhkan bakteri yang mau bakteri di dalam tanah, kandungan tanah sama anunya itu disemprot itu dulu Mas. Jadi sebelum tanam seminggu sama semprot E4 sama kalau ada apa namanya tetes ya pakai tetes tebu, kalau nggak ada ya gula merah bisa. Oh, jadi di sini kalian bisa dengar tadi di sini ilmu yang sangat-sangat berguna buat kalian. Jadi di sini untuk menumbuhkan bakterinya itu kalian bisa menggunakan E4 dan dicampur tetes tebu ataupun gula merah. Terus pemupukan pertamanya Mas, kalau bisa sama campur asam humat. Asam humat ya. Jadi menetralkan apa namanya pH tanah. Jadi di situ campuran dari asam humatnya itu apa aja? Pemupukan Mas. Kalau saya pribadi sih saya pupukkan Mas, saya kotorkan. Jadi 1 drum saya kasih 1 kilo.
1 kilo asam umat. dari berapa liter itu Mas? Dari 200 liter. Dari 200 liter. Oh, Ya. siap. Jadi pemupukan pertama saya kasih asam umat sama pupuk MPK Mas. Kalio. Itu sebelum pengaplikasian tanah, sebelum ditanami ya? Udah ditanam Mas. Oh, Jadi, sudah ditanami. Ditanam seminggu setelah ditanam kan dipupuk Mas. Jadi Oh, pemupukan baik. pertama itu saya kasih asam umat. Oh. Dia juga asam umat itu fungsinya untuk memakan pupuk-pupuk sisa-sisa itu Mas. Jadi dilebur sama itu asam umat, dan netralkan pH juga, terus dimakan lagi sama tanaman yang baru ditanam. Oh, jadi agar tanamannya bisa subur kayak gini ya. Jadi nggak keganggu dengan pupuk-pupuk sebelumnya. Itu kalian bisa dengar dari ilmu yang sangat-sangat berguna ya, bisa kalian aplikasikan di tempat kalian. Untuk di sini dari target panennya di sini berapa hari biasanya Mas? Kalau panennya sih nggak tahu ya Mas. Kalau panennya mungkin kisaran 2,5 bulan lah Mas. 2,5 bulan baru Setelah bisa tanam. panen ya? Iya. Soalnya baru pertama ini Mas nanam cabai keriting. Oh, ibaratnya baru nyoba-nyoba juga ya. Tapi dari ilmu-ilmunya sudah mantap nih. Jadi teman-teman kalian bisa aplikasikan di tempat kalian. Dari tadi bagaimana pengolahan dari tanahnya dan juga perawatan dari hama-hamanya ya. Kalau luas tanamannya ini sendiri sih 3 musa Mas. 3 musa ya? Iya, sekitar hampir 5.000. 5.000 pohon. 5.000 pohon dengan jarak tanam 55. Iya, 55 Mas. 55 cm ya? Iya. Mau pakai 60 kemarin terlanjur 55 jadi ya 55 Mas. Biasanya sih kalau standarnya 60 sama 65 Mas. Jadi di sini jarak antara satu pohon ke pohon lainnya 55 cm. Iya, ini kedekatan ini Mas. Sebenarnya kalau pasnya sih 60 sampai 65. 60 sampai 65. Di sini untuk ukuran musanya lebarnya berapa ini Mas? 120. 120 ya? Iya. Jadi di sini untuk lebar galangannya atau bedengannya 160 dan juga jarak antara 120. Oh ya, sorry 120 ya teman-teman ya. Dan juga jarak dari tanaman satu pohon ke pohon lainnya 55 cm ya. Tapi standarnya seharusnya ya itu antara 60 sampai 65, tapi di sini sudah terlanjur, tapi nggak apa-apa ya, asalkan dia tidak terlalu dekat. Jadi di sini bisa dijelaskan ke teman-teman kenapa harus 55 cm Mas? Kenapa tidak bisa lebih didekatkan mungkin? Apa ada faktor? Ini terlalu dekat malah Mas. Oh, sebenarnya dekat dijauhkan, bukan didekatkan Mas. Oh. Ini saya dekatkan kan satu karena lahan ini sudah janda. Ya. Ya jaga-jaga Mas, namanya juga lahan bekas. Jadi agak rapat kutanami kan, takutnya yang nggak disangka-sangka itu aja. Kalau ini insya Allah normal-normal aja. Normal-normal aja. Sebenarnya sih jarak bagusnya ya 65 atau 60 itu Mas. Apakah di sini ada pupuk organik yang diaplikasikan ke lahannya apa enggak ada? Kalau dasaran pertama ada, tapi kalau udah ditanam ini kemarin tak tugal sebelum ditanam. Ya. Tak tugal TSP sama kapur aja Mas. Untuk mengurangi aja. Apa namanya? Asamnya tanah. Oh, jadi sebelumnya sudah diaplikasikan pupuk kandang ya? Ya, sebelum tanam kan tak tugal dulu, tak kasih TSP ya sama kapur itu aja. Habis itu saya semprot E4 sama itu tadi, gula merah tadi. Gula merah tadi ya. Baru seminggu setelah semprot saya tanami Mas. Dan hasilnya seperti ini. Kalian bisa lihat dari kualitas batang dan juga pohonnya. Di sini nggak ada yang namanya hama kutu kebul. Di sini kalian bisa lihat bersih ya. Saya lihat di sini dari daunnya bersih. Tidak ada yang namanya kutu kebul. Dan rahasianya tadi sudah dijelaskan oleh Mas Chandra bagaimana cara merawatnya agar bisa terhindar dari hama ya. Jadi buat kalian yang ingin coba-coba menanam cabai dan khawatir diserang hama, kalian bisa ikuti cara yang sudah dibagikan oleh Mas Chandra ini untuk menanggalangi dari hama tersebut. Ini ada yang keriting Mas satu, coba dilihat, bisa dilihat di sana Mas. Bisa dilihat. Baik, di sini kita akan ditunjukkan. Nah ini kemarin parah ini Mas keritingnya, kan gara-gara trip kan? Iya. Nah, yang gara-gara trip ya? Iya, yang penting kunci utamanya adalah
konsisten. Nyemprotnya itu konsisten. Jadi kalau seminggu sekali lah. Ini jadinya udah mulai tunas baru, Ya. udah mulai nggak keriting nih mas. Ini Ya. ada tunas baru kan udah nggak keriting. Kalian bisa lihat di sini. Nah, udah Dari tunas barunya sudah pulih. normal. Ya, udah pulih lagi dia mas. Kalau keriting ya ada 1-2 tapi nggak semuanya mas. Jadi kuncinya itu cuma dari konsisten kita dari mengaplikasikan penyemprotan itu ya. Dari obatnya itu mungkin buat teman-teman yang takut bakalan keriting itu obat apa aja biasanya mas? Kan keriting itu disebabkan satu oleh virus mini ya mas ya. Iya. Yang satu kan serangan trip. Iya. Iya kan. Kalau kami sih nyegahnya serangan trip itu ya pakai dimolis itu mas. Dimolis itu ya? Iya. Itu dia di mix atau sendiri? Bisa tunggal, bisa di mix. Bisa terserah itu mas. Bisa aja. Di mix bisa, di tunggal juga bisa. Jadi dia bisa sendiri juga ya. Tapi rekomendasi paling bagusnya itu tunggal mas. Tunggal ya? Iya. Oh jadi dia sendiri guys. Jadi dia tuh nggak usah dicampur, kalian hanya menggunakan racun tersebut, nggak usah di mix dengan apapun, baru kalian aplikasikan ke seluruh tanaman kalian. Di sini untuk pola penyemprotannya juga 1 minggu sekali ya? Iya 1 minggu sekali. Dari awal tanam? Iya, awal tanam. Oh jadi di sini sulitnya di situ ya, kalian jadi harus konsisten. harus sama mas. Pemupukan juga sama ya? Ya jadi pagi mupuk, nanti sorenya semprot. Seperti itu. Di sini untuk penyiramannya ini 1 kali sehari atau bagaimana? Kalau aku sendiri hari-hari mas. Hari-hari ya? Karena air nggak beli. Ya. Jadi air ngambil dari gunung sana sampai kalikan sini, jadi hari-hari mas. Hari-hari ya? Ya. Kalau aku sendiri sih sehari, kalau bagus sehari 2 kali, tapi kalau memang nggak sempat ya sehari sekali nggak apa-apa. Yang penting hari-hari. Jadi di situ buat kalian yang memiliki lahan yang kering, apalagi musim kemarau ini, kalian seharusnya syarat bagusnya itu 2 kali sehari, tapi buat kalian yang nggak sempat bisa 1 kali sehari, tergantung dengan kondisi lahan kalian dan cuaca ya. Baik, di situ sampai sini aja dari bincang-bincang kita dengan petani dari kebun cabai keriting ini. Di situ kalian bisa simak aja dari pembahasan sebelumnya, kalian bisa perhatikan dari cara penanggulangan hamanya, obat-obat yang digunakan, cara pengaplikasiannya, dan juga pupuk-pupuknya. Sekian dari video kali ini, bertemu lagi di video selanjutnya.